Gimana Mbak? Mudik bawa Agia? Tarikannya boleh-boleh. Ya, buat sini cukup. Pangkat Agia? Gokil. Ini asik banget. Mulus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Indonesia. Gua Satu Raji dan ini vlog gue. Udah lama nggak bikin konten YouTube dan gue sekarang mau share sesuatu hal yang udah lama banget pengen gue bagikan, yaitu tentang kendaraan gue, Toyota Agya TRD produksi tahun 2015. Mobil Agya ini kami beri nama Ayang Dayu. Ayang Dayu itu singkatan dari Agya kesayangan Dayu. Nah, Dayu sendiri adalah bidadari kecil kami yang sekarang sudah ada di surga ketika umurnya baru 3,5 tahun. Jadi kayaknya ya dia sedang menonton video ini di sana. Kenapa kami beli mobil ini? Memang sengaja untuk mempermudah jika kami bepergian, saya, istri, dan Dayu. Selain itu juga untuk mempermudah kalau misalnya Dayu pergi terapi atau kontrol kesehatan di dokter. Seperti yang kita tahu, mobil Agya itu tipenya city car. Jadi kalau dari luar memang terlihat kecil gitu, tapi 90% orang yang sudah pernah naik mobil Ayang Dayu ini, begitu duduk di kursi belakang, responnya selalu sama, hampir 90% sama. Mereka akan bilang gini, wah ini lega juga ya, wah ini ternyata nggak sempit-sempit banget ya, nggak kelihatan dari luar tuh kelihatan mobilnya kecil gitu. Karena memang ruang kakinya itu cukup lebar, hanya tinggi plafonnya itu yang memang kalau agak mepet kalau misalnya kalian punya tinggi badan 170 atau 180 cm. Selain kabin yang luas, harus gua akuin bahwa mesin mobil Agya ini tangguh bro. Tangguh banget. Kenapa gue bisa bilang tangguh? Karena dalam waktu kurun 5 tahun nih, mobil Agya kesayangan Dayu ini sudah road trip 2 kali ke Bali, terus sekali Jakarta Malang Jakarta, itu perjalanan Dayu terakhir dengan mobil ini. Lalu kalau Jakarta Bandung, udah nggak kehitung, udah banyak banget. Pasti pada heran, kenapa mobil LCGC atau city car ini berani-beraninya dibawa jalur luar kota gitu, nyebrang pulau. Ya banyak yang bertanya juga, wah bisa juga nih Agya ke Bali gitu. Ya saran gua adalah tipsnya jangan paksakan mobil lu gitu, apalagi kalau tipenya city car atau LCGC kayak Agya ini. Jangan paksakan mobil lu dengan melaju di kecepatan yang tinggi. Contohnya begini, tahun 2019 waktu gue untuk yang kedua kalinya gue ke Bali, gue sudah memberi batasan buat diri sendiri. Kalau di jalan tol, kecepatannya nggak boleh lebih dari 100 km per jam, ya antara 80 sampai 100 km per jam. Emang jadi berasa kayak keong sih ya, di jalan tol Trans Jawa kecepatannya nggak boleh dari 100 km per jam, disalip mulu gitu sama mobil lain. Tapi kan itu road trip men, road trip itu harus lu nikmatin gitu. Jadi ya udah santai aja, lihat kanan kiri pemandangan sawah gitu yang belum jarang banget kita lihat di Jakarta, ya nggak? Tapi bedanya ketika gue pertama kali ke Bali tahun 2016, gue masih berani tuh bawa mobil Ayang Dayu ini di kecepatan 120 km per jam. Paling minim 100 km per jam. Jadi antara 100 sampai 120 km per jam. Itu gue masih berani karena baru keluar dari pabrik, baru gue beli. Jadi sekalian ngetes gitu. Tapi di kecepatan 120 km per jam, kalian jangan sekali-sekali menginjak rem mendadak atau ngebanting setir tiba-tiba gitu. Karena bisa membahayakan kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah sekarang gue mau cerita hal atau momen menarik selama perjalanan gue ke Bali. Bukan di Balinya, kalau di Balinya udah pasti keren, udah pasti banyak cerita. Tapi momen yang menurut gue paling menarik selama perjalanan road trip ke Bali adalah ketika gue mau sampai ke Banyuwangi. Jadi sebelum masuk Banyuwangi tuh kita kan ada hutan jati gitu, kanan kirinya hutan jati lebat tinggi-tinggi. Terus kalau misalnya kita beruntung kita bisa ngeliat monyet di pinggir jalan gitu, kita bisa kasih roti atau apalah gitu. Nah yang lebih menarik lagi adalah ketika kita masuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah itu gue selalu deg-degan. 2 kali gue ke Bali gue selalu deg-degan, gue selalu terenyuh begitu masuk ke kapal feri. Begitu parkir, gue ngeliat mobil gue, terus gue selalu menepuk kap mesinnya. Dayu, lu hebat gitu. Lu hebat, udah bisa sampai sini lagi gitu. Dan begitu gue naik ke atas ngeliat ke bawah, gue selalu
Ya ampun, kasihan banget ya yang Dayu di pojokan di bawah gitu, ditemenin kanan kiri yang mobil nggak dia kenal, motor gitu. Belum kalau misalnya dia diapa-apain gitu kan. Norak sih, tapi ya gimana ya gitu. Gue sih punya mimpi. Mimpi kami, gue dan istri adalah ngajak Ayang Dayu ini ke Lombok. Jadi habis dari Bali nyebrang lagi ke Lombok atau ke Sumatera. Ayang Dayu belum pernah ke Sumatera. Jadi gue tuh ngebayangin lewat Selat Sunda, naik kapal feri lagi lewat Selat Sunda, terus mampir di Lampung gitu, jalan-jalan di Lampung, lanjut lagi eksplor ke Palembang, terus maju lagi menikmati hijaunya hamparan kebun teh sambil memandang Gunung Dempo di kejauhan, tangan kanan memegang kopi robusta di pagar alam. Waduh, keren nggak sih? Ya, mantap. Tapi ini apa? Oke, maaf. Oke, Agia bukan tanpa kekurangan ya. Walaupun kekurangannya masih bisa gue terima gitu loh untuk mobil yang dulu gue beli di bawah sekitar 150 jutaan. Salah satunya adalah bumper Agia ini suka copot, suka agak kendor ke bawah. Itu gampang, lu tinggal ke, kalau punya asuransi tinggal ke bengkel, mereka kan benerin, udah nggak copot-copot lagi. Lalu masalah sekarang seiring berjalannya waktu, kaki-kaki shockbreaker sudah mulai bunyi dan itu mau gue betulin, memang udah target. Sama aki, 6 tahun gue 2 kali ganti aki. Wajar sih ya, 6 tahun ganti aki. Oke. Sekarang gimana kalau kita jalan-jalan sama Ayang Dayu? Sekalian kita cuci mobil. Oke. Cabut bos.